wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Hari ini adalah PPKM pertama di Kota Jambi. Jadi kita masih dalam perjalanan dan dalam keadaan santai lah. Pikir-pikir ada satu hal yang memotivasi saya, yaitu sebuah cerita tentang sahabat Rasulullah, di mana sahabat ini melakukan perbuatan dosa. Tetapi dengan dosanya dia bisa memperoleh keridaan Tuhan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan dia di tempat yang baik pula. Siapa dia? Dia bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Ingat ya, Sa'labah bin Abdurrahman. Jadi ada beberapa Sa'labah. Nah, ini Sa'labah bin Abdurrahman. Beliau ini adalah seorang Madinah yang berumur 16 tahun. Masih muda, masih remaja. Dan beliau sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau memutuskan untuk tidur di Masjid Nabawi, di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa alasannya beliau tidur di tempat Rasulullah? Beliau ingin ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, beliau adalah orang yang pertama kali dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga sering ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sesuatu tugas untuk rumahnya Rasul, ataupun berbelanja, mencari barang sesuatu, ataupun apapun itu. Jadi beliau disuruh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mempunyai ciri khas di mana jalannya cepat, dan beliau adalah orang yang periang. Dan salah seorang sahabat menanyakan, "Mengapa jalanmu begitu cepat, wahai Sa'labah?" Dia bilang, "Iya, aku ingin menuntaskan perintah Rasulullah dengan cepat, sehingga aku bisa kembali ke sana dan melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan dia gembira karena diberi tugas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabdikan dirinya kepada Rasul. Kalau kita bilang seperti khadam ya, kalau teman-teman pesantren tahulah apa arti khadam. Khadam itu seperti, kalau di administrasi mungkin seperti ajudan pribadi mungkin ya, ataupun aspri, asisten pribadi. Nah, Sa'labah ini demikian dia, karena kecintaan dia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada satu kejadian yang menarik teman-teman. Ada suatu peristiwa di mana Sa'labah sangat sedih. Jadi saat itu dia dimintakan oleh Rasul untuk sesuatu hal dan pergi ke ujung Madinah. Jadi karena dia itu masih muda, ya kan, dia dapat tugas ke ujung Madinah. Dia pergi dari lorong-lorong. Jadi bukan jalan utama, tapi dari lorong-lorong. Kalau kita bilang dari gang-gang sempit ya, dari gang-gang sempit. Cuman kan di sana, apalagi yang ujung-ujung Madinah, rumahnya itu tidaklah terlalu bagus. Pintunya itu ya pintu kayu, tapi kayunya bukan kayu-kayu yang bagus. Nah, sehingga begitu didorong angin, ternyata pintu itu terbuka. Dan si Sa'labah melihat ke dalam rumah yang pintunya terbuka saat itu. Dan ternyata ada kamar mandinya. Nah, pintu kamar mandi itu sendiri itu hanya kain. Jadi kena angin, yang pintu depannya aja terbuka, apalagi yang kain kan. Jadi tanpa sengaja beliau melihat ada seorang wanita yang sedang mandi pada saat itu. Dan ketika itu dia sempat terlena beberapa detik ya. Terlena ataupun terpana lah beberapa detik. Terus begitu sadar dia mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, dan dia sangat-sangat takut, sangat-sangat takut. Dia sangat takut dan malu. Karena di dalam perjalanan dia kan disuruh sama Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah, tetapi dia malah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Rasulnya dan oleh Allah. Jadi sangat malu dan sangat takut dia. Jadi dia malu
karena dia dalam perintah Rasul tetapi melihat sesuatu yang diharamkan. Yang dia takut, wah jangan sampai gara-gara ini nanti akan turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tentang dia. Nah, jadi dulu kan ayat itu turun ketika ada kejadian, maka turun ayat. Ketika ada kejadian turun ayat. Jadi si Sa'labah ini takut ketika ada peristiwa ini akan turun ayat tentang dia, dan sangat takut dia. Dan dia pun sangat malu terhadap Nabi. Jadi semenjak kejadian itu dia tidak balik ke masjid. Dia tidak balik ke Madinah, tetapi dia pergi kemana angin membawa. Seperti itulah kira-kira. Jadi dia melakukan perjalanan kemana yang dia mau, tetapi dia sangat malu terhadap Nabi. Nah, gitu. Jadi sampai di satu sisi Rasulullah menunggu dia sampai sholat berjamaah, nggak ada. Sholat yang kedua berjamaah nggak ada lagi. Sholat yang ketiga juga nggak ada. Jadi Rasul nanya ke sahabat, ada nampak Sa'labah? Enggak ya Rasulullah. Habis itu Rasul untuk menyuruh para sahabat untuk mencari si Sa'labah ini. Dicarilah ke seluruh Madinah dan tidak ditemui Sa'labah. Balik ke Rasul, para sahabat bilang, nggak ada ya Rasulullah, kami udah cari di seluruh penjuru Madinah tetapi kami tidak menjumpai Sa'labah. Jadi si sahabat melaporkan dan mencari juga nggak ketemu. Jadi Nabi pada saat itu sedih, ada sesuatu yang hilang. Karena setiap harinya si Sa'labah ini menemani Nabi. Jadi ada yang hilang gitu. Dan Nabi sedih. Gitu. Jadi apa ininya gitu kan? Sampai turunlah, bisa dibilang malaikat Jibril memberitahukan ke Rasulullah SAW bahwasanya ada orang yang meminta pengampunan di sebuah gunung gitu. Jadi Rasulullah pada saat itu juga memanggil dua orang sahabatnya, yaitu Umar dan Salman. Jadi Umar dan Salman diperintahkan untuk mencari Sa'labah di perbukitan ataupun gunung antara Mekah dan Madinah. Jadi orang itulah disuruh. Tanpa banyak bicara, banyak tanya, Umar dan Salman langsunglah pergi ke sana dan mencarinya. Tetapi yang namanya padang pasir, pergunungan, bukit-bukit, apalagi Arab itu kan banyak bukit-bukit dan gunungnya, nggak mudah mencarinya. Karena bisa aja dia sembunyi di salah satu gua, dan itu ratusan kan, guanya kecil-kecil banyak gitu. Jadi nggak bisa. Nah di saat itu Umar nengok, kok ada yang sesuatu merayap banyak mendekat. Setelah dekat dilihat, itu rupanya kambing, si pengembala kambing kan. Cuman Umar nengok, apakah ini si Sa'labah? Jangan-jangan dia ngembala kambing ini gitu kan. Udahlah ditunggunya. Begitu dekat jumpa, rupanya bukan si Sa'labah, tapi orang lain. Nah karena orang itu setiap hari di situ, jadi si Umar nanya, ada ketemu sama orang-orang ini yang ciri-cirinya agak kurus, orangnya jalannya cepat, dia periang, selalu periang gitu. Habis itu kata yang pengembala kambing tuh, nggak ada katanya, nggak ada orang yang seperti itu di sini katanya. Tapi ada yang orangnya kurus, bahkan lebih kurus, ada katanya. Tapi dia setiap hari sore keluar itu nangis, bukan periang, dia nangis setiap hari katanya. Terus Umar bilang kan, jangan-jangan dia, tapi nggak mungkin, dia ini periang, tapi jangan-jangan dia. Ya udahlah, karena tugas kan, oke aja, dia tunggulah. Oke lah, kami tunggu di sini, kata Umar. Terus dibilang sama si pengembala kambing tadi, jangan tunggu di sini, dia nggak bakal keluar. Dia nggak bakal keluar kalau ada orang, kecuali sama aku, karena dia aku kasih susu kambing, makanya dia turun. Tapi kalau kau di sini, dia nggak akan turun. Jadi macam mana aku, kata Umar kan. Kalian sembunyi aja di dekat batu-batu itu katanya. Jadi si Salman sama Umar sembunyi dia di dekat batu-batu tadi kan, sembunyi. Singkat cerita, keluarlah si Sa'labah ini waktu habis maghrib, keluar dia si Sa'labah. Di saat keluar, si Sa'labahnya keluar, ya kan? Terus dia bilang sama Umar, wahai Sa'labah katanya,
Sa'labah nengok, siapa kau katanya, siapa kamu gitulah kan, kalau bahasa Medannya gitulah. Jadi dibilang aku Umar, wah Umar kata dia kan, karena kan gelap, nggak nampak kali kan. Jadi dia nggak tahu kalau Umar sama Salman lagi nengok dia. Jadi si Sa'labah nanya, kenapa kalian kemari gitu? Apakah ada ayat ataupun firman Allah yang turun mengenai dosa-dosaku gitu? Apa dia bilang Umar? Enggak ada, kami nggak tahu tentang itu gitu. Yang kami ini datang kemari karena disuruh Rasulullah untuk menjemputmu gitu. Ah enggak, aku malu gitu. Nah, habis itu dia sambil lari, sambil meninggalkan Umar sama Abu Bakar. Aku malu sama Rasulullah atas dosa-dosaku katanya. Tapi kan Umar nggak bukan macam kita ya, orangnya kuat. Langsung ditangkapnya dibawanya pulang kan. Nah di dalam perjalanan jatuh sakit dia, ngedon. Mungkin kalau dibilang sama orang Medan jatuh mental kali ya, jatuh mental. Jadi sakit dia. Jadi sama Umar nggak dibawa ke Rasulullah, tapi dibawa ke rumah maknya, ke rumah ibunya gitu, ke rumah ibunya untuk dirawat. Nah, rupanya selama dia di tempat ibunya makin sakit, makin jatuh sakit si Sa'labah ini. Terus Abu Bakar sama Salman ngelaporlah ke Rasulullah, Sa'labah udah di sini ya Rasulullah. Di mana dia? Dia di rumahnya, tapi dalam keadaan sakit. Apa perlu besok kami bawakan dia ke sini? Terus Rasulullah bilang, tidak, biar aku yang ke sana. Nah, inilah salah satu akhlak Nabi sekali lagi. Bukan dia memberatkan ataupun apa ya, tapi Rasulullah sendiri yang datang ke rumah si Sa'labah. Nah, singkat cerita datanglah Rasulullah dan sahabat ke rumah Sa'labah. Pada saat itu Rasulullah mengucapkan salam dan dijawab. Rasulullah masuk dan melihat Sa'labah yang sedang sakit. Rasulullah mengangkat kepala Sa'labah ke pangkuannya di atas pahanya. Jadi dipangku sama Rasul. Tapi apa yang dilakukan Sa'labah? Sa'labah menurunkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah SAW. Diangkat lagi sama Nabi, diturunkannya lagi, diangkat lagi, diturunkannya lagi. Nah, Rasulullah nanya, kenapa wahai Sa'labah kau nggak mau dipangku? Terus Sa'labah bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya kepala ini tidak pantas untuk berada di atas pangkuanmu. Rasulullah bertanya, kenapa ya Sa'labah? Karena sesungguhnya aku telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah nanya, dosa apa yang telah kau lakukan? Maka dia ceritakanlah awal di saat dia dikasih tugas ke ujung Madinah dan dia melihat orang yang sedang mandi. Ingat, tanpa sengaja, karena pintu itu tertiup angin dan pintu kamar mandinya juga tertiup angin. Jadi bukan dia sengaja untuk mengintip, tetapi terlihat. Beda ya, melihat dan terlihat itu. Nah, si Sa'labah ini terlihat, dan itu dia takutnya luar biasa, malunya luar biasa itu. Nah, di saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'labah, ya Sa'labah, apa yang kau inginkan saat ini? Sa'labah bilang, dia cuma inginkan satu hal, yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaan nabinya, dia bilang. Hanya itu yang dia inginkan, teman-teman. Terus Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, Allah telah mengampunimu dan aku ridha terhadapmu, kata Nabi. Dan di saat itu pula Sa'labah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, sesungguhnya badanku seperti digigit semut sampai ke tulang-tulangku, katanya. Terus Rasulullah SAW, ya Sa'labah, sebenarnya itu adalah tanda di mana ajalmu akan sampai. Terus dia dituntun oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat serta kalimat la ilaha illallah, sampailah dia meninggal. Nah, di saat dia meninggal, Rasulullah yang memandikannya, Rasulullah yang mengkafankannya, dan Rasulullah yang menghantarkan dia sampai ke liang kuburnya. Dan di saat mengantarkan jenazahnya, para sahabat kan ngumpul rame-rame itu kan. Jadi di saat itu Abu Bakar dan Utsman berada di samping Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar bertanya kepada kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau jalan seperti itu? Jadi dikisahkan Rasulullah ketika mengantarkan jenazahnya, Rasulullah itu seperti menjinjit, jalannya itu menjinjit, pelan tapi menjinjit gitu. Jadi Rasulullah bilang
kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, sesungguhnya pada saat itu, pada saat Rasulullah mengantarkan jenazah si Sa'labah ini, begitu banyak malaikat yang turun mengantarkan Sa'labah. Begitu banyak malaikat yang turun mengantarkan Sa'labah. Apa dia? Karena Sa'labah itu begitu cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sangat rindu untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Walaupun pemuda berusia 16 tahun. Jadi ini adalah salah satu kisah di mana dosanya menghantarkan dia kepada pengampunan Allah dan ridha daripada nabinya Muhammad SAW. Itulah dia kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Nah, kita mengaku kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Bukankah cinta harus dibuktikan? Ya, Rasulullah SAW sangat mencintai anak-anak yatim. Bahkan beliau mengatakan dia adalah ayah daripada anak-anak yatim. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Adakah kita ini menyisakan sesuatu, memberikan sesuatu untuk menyenangkan beliau? Saya rasa jauh. Itulah kisah kita hari ini tentang Sa'labah bin Abdurrahman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, sedulur-sedulur semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.